Ternyata selama ini banyak yang masih bingung loh antara kunyit dan temulawak. Secara dari bentuk dan rasa itu hampir mirip. Temulawak dengan bahasa Inggris Java turmeric atau kunyit Jawa adalah herbal asli yang sejak zaman dulu terkenal dalam pengobatan tradisional Indonesia. Temulawak secara kasat mata bentuknya mirip seperti kunyit, tapi beda rasa, beda manfaat. Sama-sama mengandung kurkumin, tapi ternyata jumlah kurkumin pada temulawak lebih tinggi daripada kunyit. Ayo kita bahas satu-satu manfaat kurkumin dalam temulawak yang sudah terbukti secara ilmiah. Yang pertama, memperlancar sekresi empedu. Ayo, pasti banyak yang nggak tahu ya manfaat empedu itu apa. Empedu ini adalah cairan berwarna kuning kehijauan yang diproduksi oleh hati untuk membawa sampah kimia pada tubuh dan memecahkan lemak. Kurangnya sekresi empedu dapat menyebabkan sembelit, menumpuknya kolesterol, hingga menumpuknya sampah kimia pada tubuh. Biasanya orang gemuk kolesterolnya tinggi itu bisa karena hati tidak mampu memproduksi cairan empedu dengan baik sehingga sampah dalam tubuh tidak keluar secara optimal dan lemak tidak bisa dipecah dengan baik. Akhirnya menumpuk jadi kolesterol. Nah, penyakit yang paling sering adalah fatty liver atau menumpuknya lemak pada hati. Gejalanya meliputi nyeri perut sebelah kanan atas, bengkak pada kaki dan perut, lelah, lemah, perut kembung, bahkan perubahan warna kuning pada kulit dan mata. Kurkumin ini bisa membantu memperbaiki fungsi hati dan mengatasi berbagai masalah pencernaan seperti perut kembung dan dispepsia. Studi dalam Complementary Therapies in Medicine bahwa kurkumin sering digunakan dalam pengobatan Ayurveda sebagai agen penyembuh pencernaan. Nah, faktanya kurkumin temulawak dapat menurunkan intensitas gejala radang pada usus dan meningkatkan metabolisme usus. Yang kedua, tinggi antioksidan. Nah, kurkumin tinggi antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Aktivitas antioksidan pada kurkumin ditemukan dapat membantu menurunkan LDL atau lemak jahat yang menumpuk pada tubuh sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol, penumpukan plak pada pembuluh darah, dan menurunkan resiko gangguan jantung. Nah, kemampuan antioksidan pada kurkumin juga bermanfaat untuk menurunkan gejala artritis atau radang sendi nih teman-teman. Selain itu, antioksidan ini juga bagus untuk kesehatan kulit serta mencegah penuaan dini pada kulit. Yang ketiga, antibakteri. Kurkumin pada temulawak digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi bakteri-bakteri penyebab infeksi pada tubuh. Misalnya penggunaan temulawak terbukti dapat membantu mengatasi diare akibat bakteri Escherichia coli. Anti kanker, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker prostat. Kurkumin dapat menghentikan pertumbuhan pembuluh darah yang menjadi sumber nutrisi pada sel kanker. Dalam jurnal Cancer Chemoprotective Effect of Curcuma xanthorrhiza, 0,1% ekstrak kurkumin pada temulawak dapat mengurangi jumlah rata-rata tumor. Hal ini menunjukkan bahwa kurkumin dapat memiliki potensi kemopreventif atau zat pencegah kanker. Meski bermanfaat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan efektivitas maksimal terhadap kurkumin untuk mengendalikan kanker. Anti-diabetes. Satu studi yang dilakukan pada tikus, kurkumin terbukti dapat membantu mengendalikan gula darah dan kadar trigliserida pada tikus diabetes yang diinduksi oleh streptozotocin. Selain itu, pada studi lain ditemukan kurkumin pada temulawak dapat menekan gula darah postprandial atau gula darah setelah makan serta kadar asam lemak bebas. Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ekstrak kurkumin pada temulawak dapat menekan diabetes agar tidak tergantung dengan insulin. Karena kita tahu bahwa obesitas maupun penderita diabetes mengalami resistensi insulin. Kesehatan kulit. Satu studi menemukan bahwa ekstrak metanol dari bunga temulawak
temulawak dapat menekan pertumbuhan Propionibacterium acnes sehingga bagus untuk mengatasi jerawat. Selain itu, antioksidan pada kurkumin juga bagus untuk mempercepat penyembuhan luka. Ternyata banyak banget ya manfaat kurkumin pada temulawak yang sudah terbukti secara ilmiah nih teman-teman. Tapi selain dari manfaat tersebut, ada hal khusus yang perlu teman-teman tahu tentang kurkumin pada temulawak. Secara tradisional, rimpang temulawak akan dicincang dan dikeringkan serta digiling menjadi bubuk terlebih dahulu, baru disajikan dalam bentuk kapsul atau segar-segar dicincang lalu direbus menjadi wedang temulawak. Namun dengan cara ini manfaatnya kurang optimal nih teman-teman, karena kurkumin dari temulawak asli itu tidak larut air. Artinya kalau teman-teman merebus temulawak dengan air untuk mendapatkan kurkuminnya lalu meminumnya itu kurang efektif karena tidak bisa terdistribusi dengan baik dalam tubuh. Yang kedua, kurkumin juga bisa diekstraksi melalui teknologi modern dalam bentuk suplemen. Helmix kurkumin adalah suplemen yang mengandung kurkumin dari temulawak dengan kadar yang tepat dan memiliki aktivitas antioksidan yang sudah terukur dengan ORAC 24.000 sampai 110.000 loh. ORAC ini singkatan dari Oxygen Radical Absorbance Capacity atau metode scoring untuk mengukur kekuatan antioksidan total untuk mengikat radikal bebas. Semakin tinggi nilai ORAC, maka semakin tinggi pula dapat menjaga sistem kekebalan tubuh, mencegah penuaan, maupun mencegah penyakit kronis. Tapi ingat ya, jika sudah mengalami penyakit kronis, sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter sebelum mengkonsumsi obat apapun sehingga pengobatan yang diperoleh lebih optimal. Kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan mengenai kurkumin pada temulawak, silahkan komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa lagi teman-teman.